Barbershop gak cuma butuh gunting dan kursi aja, ada juga pomade, sampo, hingga alat cukur yang semuanya datang dari pemasok. Kalau data pemasok kamu nggak rapi, bisa bikin repot saat belanja atau ngatur stok. Halo semuanya, saya Tri Wibowo, marketing akurat online yang siap bantu membuat pembukuanmu jadi lebih rapih dan efisien. Seringkali, barbershop masih menyimpan data pemasok di dalam buku ataupun file Excel yang seadanya. Akibatnya, saat mau pesan barang, suka bingung cari kontak pemasok, lupa lewat transaksi, atau bahkan salah hitung hutang. Kalau kamu harus input satu persatu ke dalam sistem, jelas memakan waktu yang lama. Nah, untungnya, Akurat Online punya fitur untuk import master data pemasok. Jadi kamu nggak perlu repot-repot untuk input satu persatu ke dalam sistem. Nah, untuk penjelasannya akan saya jelaskan di dalam video ini. Nah, sekarang saya udah ada di dalam database Akurat Online. Jadi untuk video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk import master data pemasok untuk barbershop ke dalam Akurat Online. Nah, saya sebelumnya juga sudah pernah membuat untuk 3 video, jadi satu set itu kan sebenarnya ada 4 ya. Ada yang untuk master data akun perkiraan, barang dan jasa, pelanggan, dan pemasok. Ini adalah video yang terakhir, sebelumnya juga saya sudah pernah buat yang akun perkiraan, barang dan jasa, dan juga pemasok. Jadi kalau kamu mau lihat komplitnya, saya udah save di dalam satu playlist khusus yang berjudul Akurat Online untuk Barbershop. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja. Jadi sama seperti yang sebelumnya, sebelum kamu mulai import master data untuk pemasok, pastikan kamu udah punya template-nya. Tapi kalau kamu misalkan belum punya template-nya, Akurat Online itu udah menyediakan sebenarnya. Jadi nanti kamu bisa masuk ke modul pembelian. Di sini ada fitur untuk yang pemasok. Kamu tinggal klik aja. Nah, kamu klik yang hijau ini, yang daftar. Kemudian import data dari Excel. Dan kamu bisa klik yang contoh file. Nah, nanti kamu bisa download untuk template-nya. Nah, hasil filenya atau contoh filenya dia tampilannya kayak gini. Sebenarnya hampir mirip kayak yang pelanggan, tapi kan ini judulnya pemasok. Tapi kolom-kolomnya sebenarnya dia hampir mirip. Nah, nanti kalau untuk pemasok itu dia bisa masukin daftar namanya, kemudian kamu bisa masukin juga untuk saldo utang ya, maaf. Kalau yang pelanggan kan dia saldo piutang. Nah, kalau pemasok ini saldo utang. Kayak gitu. Jadi untuk kolom-kolomnya sebenarnya dia hampir sama, hampir mirip. Cuma ini untuk yang pemasok. Dan saya nggak lupa juga untuk ngingetin untuk ketika kamu ingin input master data, pastikan kamu membaca penjelasan kolomnya. Karena di sini juga sebenarnya itu udah lumayan lengkap untuk penjelasan kolomnya. Jadi tiap kolomnya itu udah pasti ada penjelasannya masing-masing. Nah, tiap template ya pasti punya 2 sheet kayak gini. Jadi untuk yang input data, kemudian ada penjelasan kolomnya. Kayak gitu. Sekarang kita langsung mulai aja. Pertama kita isi kategori. Kategori di sini kalau kita cek di penjelasan kolomnya, ini nanti otomatis membuatkan nama kategorinya jika belum ada di daftar kategori pemasok. Nah, ini adanya kayak gini. Jadi kita sambil buka ya. Mohon maaf kalau saya bolak-balik. Nah, ini kita lihat dari si kategori pemasok. Maaf dari sini. Nah, nanti untuk awalnya atau template defaultnya itu hanya umum sebenarnya. Tapi beberapa customer pasti kan punya kategorinya masing-masing. Nah, biasanya yang sering digunakan itu dia pertama lokasi ataupun nanti dari jenis barang dari pemasok tersebut. Jadi kalau kamu jenisnya banyak nih, misalkan, oh ternyata kita ada pemasok sampo, ada pemasok sabun, nah itu kan beda-beda. Nah, nanti kamu bisa kelompokin. Atau kamu bisa kelompokin juga untuk pemasok per lokasinya. Jadi, oh ternyata pemasok ini untuk yang daerah Bekasi. Atau nanti dia ternyata yang daerah Jakarta. Nah, nanti kamu bisa kayak gitu. Nah, nanti kamu bisa masukin aja di sini. Tapi kalau kamu misalkan, oh saya mau kosongin aja mas. Nah, nanti berarti dia masuk ke umum semua. Karena dia ada apa tulisannya kayak gini. Jadi di setnya itu kategori defaultnya itu umum jika dikosongkan. Tapi kalau kamu mau pisahin bisa. Kamu pisahin aja. Misalkan, oh ternyata kita ada kategori pemasok untuk yang Bekasi. Nah, kemudian kita masuk ke bagian ID pemasok. ID pemasok ini di sini sebenarnya untuk nomor identifikasi. Identifikasi atau untuk pembeda aja sebenarnya antar pemasok. Jadi takutnya nama itu kan kadang ada yang mirip ataupun malah sama ya namanya. Misalkan pemasok kita PTA. Nah, nanti kita ada PT atau kita nama orang biasanya nih kalau PT kan dia jarang yang sama ya. Misalkan kita pemasoknya itu ke Bapak A. Nah, nanti ternyata Bapak A itu lokasinya yang pertama di Bekasi, yang satu ada di Jakarta. Nah, ini 2 orang yang berbeda tapi nama itu sama-sama Bapak A. Nah, nanti kamu bisa pisahkan dari ID pemasok di sini. Nah, kita sambil baca penjelasannya juga. Jadi di pemasok ini jika dikosongkan, maka akan di-set otomatis auto counter. Nah, ini itu ngambilnya itu dari sini. Dari fitur penomoran. Jadi sebenarnya si Akurat Online itu udah menyediakan penomoran secara default. Nah, dia itu ada di sini.
Nah, untuk template-nya dia kayak gini sebenarnya. Ini sangat sederhana. Jadi cuma kode huruf aja, terus nanti terakhirnya itu dia ada nomornya. Nah, ini adalah nomor yang berjalan otomatis. Jadi nanti kamu bisa sesuaikan juga nomor yang berjalan otomatis itu mau berapa digit. Nah, ini kan 5 ya, berarti nanti dia muncul 5. Kalau kamu ganti 3 ya berarti nanti munculnya 3 aja kayak gitu. Nah, tapi saran saya kamu jangan ngikutin yang dari Akraton nih, karena kan dia tampilannya hanya sederhana banget sebenarnya. Nah, nanti kalau kamu udah punya penomoran sebelumnya ya kamu bisa lanjutin aja, kamu bisa masukin di sini komponennya kan ada banyak. Atau nanti kamu bisa buat penomoran yang baru. Soalnya kalau si Akraton Line ini dia hanya singkat banget kayak begini. Kayak gitu. Tapi kalau, oh ternyata saya nggak mau mas, saya ikutin aja lah yang dari Akraton Line, saya nggak mau ribet kayak gitu contohnya ya. Nah itu bisa juga. Jadi kembali lagi ke kebutuhan yang ada di bisnismu. Kayak gitu. Cuma kalau kamu mau ngikutin ya udah berarti nanti kita kosongin aja yang di sini ya. Kamu kosongin aja yang bagian sini. Kemudian kita masukin namanya. Namanya siapa? Misalkan kita namanya Bapak ABC. Ya, berarti kita tinggal masukin. Kemudian nanti kita bisa masukin kontak si pemasok tersebut. Nah, kontak ini itu nanti dia akan muncul di sini. Jadi semua kontak yang kita punya itu akan masuk di fitur kontak. Dan nanti kamu bisa filter. Ini kontaknya itu untuk siapa aja. Misalkan ada pelanggan, ada pemasok, dan tenaga penjual. Dia otomatis masuk ke sini semua. Kayak gitu. Jadi nanti kamu bisa gunakan kontak tersebut untuk hal-hal lainnya, untuk kebutuhan yang ada di bisnis. Tapi kalau nggak ada ya kamu kosongin aja. Karena yang wajib itu hanya kolom nama aja di sini. Nah, kalau kamu lihat statusnya yang wajib hanya satu aja sebenarnya, hanya kolom nama. Jadi kalau kamu yang lainnya dikosongin, ya kamu udah tetap bisa import nih master datanya. Kayak gitu. Cuma kan dia nggak lengkap ya, pasti kan kamu pengen yang detail. Nah, nanti kamu bisa isi aja kolom-kolom ini. Kemudian kita masuk ke bagian saldo awalnya. Saldo awal ini kita udah ada satu set di sini. Jadi saldo awal per tanggal sampai ke syarat bayar saldo. Nah, di sini ini tuh untuk saldo awal utangnya. Jadi, seperti master data yang lainnya, kamu harus tentukan dulu tanggal cut off-nya. Kamu mau tanggal cut off itu per tanggal berapa. Dan kamu juga harus tentuin nih, kamu mau pakai Akraton dan itu mulainya itu dari tanggal berapa. Nah, misalkan, oh, saya mau mulainya itu per tanggal 31 Desember, Mas. Ya berarti nanti per tanggal 31 Desember itu kamu hitung semua saldonya. Jadi kayak saldo utang, terus nanti ada saldo piutang, nanti ada saldo akun perkiraan, sampai ke saldo barang dan jasa. Nah, kamu hitung dulu semuanya, baru nanti kamu jadikan saldo awal di Akret Online. Kayak gitu. Nah, ini kan nanti kamu ditanya nih, saldo awal ini per tanggal berapa? Misalkan, oh kita mau per tanggal 1 Agustus, misalkan kayak gini ya. Maaf, pemirsa itu pakai garis miring. Kita pakai 1 Agustus. Nah, dia kayak gini. Nah, untuk kolom saldo awal ini untuk nilai utangnya. Jadi nilai utang kita berapa? Misalkan, oh kita punya 20 juta utangnya ke pemasok tersebut. Kita tinggal masukin 20 juta di sini. Nah, nanti di sini ada dua pilihan. Misalkan kamu 20 juta ini ternyata dari beberapa transaksi, misalkan ada 5 nih. Nah, untuk yang pertama, kamu bisa gabungin semuanya jadi satu transaksi, jadi gelondongan kayak gitu. Misalkan kamu bisa Kamu bisa gabung kayak gini, atau nanti kamu bisa pisah. Misalkan yang satu, misalkan 10 juta, nah nanti kemudian yang dua itu 5 juta, nah nanti yang ketiga 3 juta, yang yang selanjutnya nanti tinggal sisanya kayak gitulah. Pokoknya nanti kamu bisa sesuaikan kayak gitu. Nah, nanti ada dua pilihan, kamu bisa gelondongan ataupun kamu bisa per transaksi. Nah, nanti kalau kamu mau bisa per transaksi ya berarti nanti kamu masukin nih Bapak ABC-nya sampai transaksinya tersebut sampai ada berapa. Kalau ada 5 ya kamu masukin 5 kali berarti. Tapi nanti pastikan kamu ID pemasoknya kamu isi. Nah, isinya itu harus sama. Jadi kalau Bapak ABC 001 ya berarti nanti isinya 001 semua nih. Sampai yang terakhir. Soalnya nanti kalau kamu ID pemasok yang nggak dimasukin, nanti si Akret Online jadi ngebuatnya banyak. Jadi ada Bapak ABC 001 ID-nya. Terus nanti ada Bapak ABC 002. Terus nanti ada yang selanjutnya dan seterusnya kayak gitu. Jadi pasti nanti kamu ngisi ID pemasoknya itu harus sama. Jadi nanti dia langsung kalkulasi otomatis sesuai dengan ID pemasok tersebut. Nah, mata uang saldonya ini kita isi dulu, EDR. Nah, kemudian kita ada kurs saldonya. Ini misalkan kamu pakai multi mata uang. Tapi kalau nggak ada, ya kamu kosongin aja, nggak jadi masalah. Nah, terus nomor fakturnya, nah ini, invoice-nya kamu bisa tentuin. Misalkan dia faktur pembelian.
Kita berapa? 0,11 contohnya. Nah, nanti kamu tinggal masukin aja. Faktor pembelian 0,11. Nah, kemudian kita ada cabang saldo. Ini nanti yang ada kata-kata cabangnya, itu bisa dipastikan untuk yang menggunakan fitur add-on untuk multi branch. Jadi nanti kamu bisa pisahkan transaksi itu per cabang yang kamu punya. Tapi kalau kamu nggak pakai fitur add-on, ya nanti kamu kosongin aja. Karena kan kamu cuma punya satu cabang aja ya. Nah, nanti kamu lewatin aja untuk yang ini. Nah, syarat bayarnya, kita sambil baca. Syarat bayar saldonya, ini syarat pembayaran saldo awal. Nah, ini itu didapatnya tuh dari sini. Nah, di sini dari syarat pembayaran. Nah, nanti dia masuknya tuh dari sini. Nah, ini yang bisa kamu gunakan untuk syarat pembayaran yang bisa kamu input di sini. Di syarat pembayarannya di sini, syarat bayar saldonya. Nah, namanya kamu tinggal masukin aja. Misalkan namanya kan ada di sini nih. Nah, ada net 7 sampai net 60. Kamu tinggal copy aja. Misalkan, oh, net 60. Ya, berarti kamu tinggal masukin di sini net 60. Kayak gitu. Nah, kemudian kita ada beberapa kolom tambahan misalkan kayak gini. Jadi ini kan untuk yang karakter sampai ke untuk yang tanggal. Nah, ini sebenarnya dia satu set. Ini adalah untuk atribut tambahan. Jadi misalkan kalau ternyata kamu butuh kolom tambahan di sini, ini kan kita hanya disediakan ini aja ya sebagai template-nya. Misalkan, oh, ternyata saya butuh kolom tambahan, Mas. Nah, nanti kamu bisa pakai si atribut tambahan tersebut. Dia itu adanya di fitur preferensi di sini. Nah, nanti dia ada di atribut tambahan di bagian yang pemasok. Kayak gitu. Jadi nanti kamu bisa munculin atribut tambahan sesuai dengan kebutuhan. Tapi ini kembali lagi, ini sifatnya adalah opsional. Tapi kalau kamu mau isi nggak apa-apa, kalau kamu kosongin juga nggak jadi masalah. Jadi nanti kamu kembalikan lagi sesuai dengan kebutuhan kamu. Kayak gitu. Nah, terus yang terakhir, belum terakhir sebenarnya, ini adalah ada alamat pembayarannya itu kemana, terus nanti ada data pajak ya, nanti kamu bisa isi di sini. Nah, kemudian, nah ini baru bagian terakhir sebenarnya. Nah, ini dia udah bagian-bagian belakang ya. Nah, di sini nanti kamu dipakai di cabang, ini kembali lagi. Ini untuk yang fitur add-on. Nah, kemudian ada deskripsi, kemudian ada nama akun utang ya. Jadi kalau akun utangnya kamu mau pisah, itu juga bisa. Terus nanti ada data-data rekeningnya juga untuk si pemasok ya. Ini untuk apa kita gunakan untuk pembayaran juga. Nah, terus dia ada alamat pajak dan lain-lain. Nah, terakhir nanti dia ada tipe pemasok kayak gitu. Nah, kalau udah, ini nanti kamu bisa simpan aja. Kamu tinggal simpan, kemudian kita tinggal upload aja. Jadi untuk uploadnya kita balik lagi. Ini saya close dulu sebentar supaya nggak terlalu banyak. Nah, ini kita masuk di sini, kita impor data, impor dari Excel. Kemudian kita tinggal pilih aja filenya. Filenya dari pemasok, kita open. Terus kita tinggal klik unggah aja. Nah, nanti di sini dia akan langsung ngebaca otomatis nih kolom-kolomnya. Nah, kalau udah kita lanjutkan, nah dia langsung ngebaca. Terus kita tinggal lanjutkan aja. Nah, prosesnya di sini untuk yang loadingnya, ini tergantung dari banyaknya data. Karena saya cuma satu, jadi dia cepat. Tapi kalau kamu banyak ya mungkin dia agak lama. Karena kan dia pasti ngebaca dulu nih data-datanya. Nah, ini dia langsung masuk ke ini, Bapak BC, terus nilainya 20 juta. Nah, kalau kita lihat laporan daftar utangnya, dia juga akan langsung masuk di sini. Daftar utangnya akan langsung masuk di sini. Terus kalau kita lihat laporan racanya, dia juga akan muncul. Nah, kita kelihatan utang usahanya juga akan muncul 20 juta. Kayak gitu. Nah, jadi kalau dia kreator itu dia nggak bisa ngebuat laporan itu secara manual, tapi dia langsung otomatis. Nanti dia ngambil datanya itu dari transaksi atau data yang kamu input. Jadi kalau kamu udah input data, otomatis nanti data itu akan diolah sama kreator online, terus baru jadi laporan yang dibutuhkan. Kayak gitu. Nah, nanti laporannya kamu bisa sesuaikan aja nih. Udah banyak laporannya. Kamu tinggal pilih aja kamu mau buka yang mana. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang cara untuk import master data pemasok untuk barbershop ke dalam database Akurat Online. Jika kamu ada pertanyaan, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar, atau kamu bisa langsung DM aja ke akun Instagram saya. Dengan import master data pemasok, barbershop bisa jadi lebih mudah untuk atur pembelian produk, mencatat hutang, dan memantau jatuh tempo pembayaran. Semua jadi lebih terkontrol sejak awal. Kalau kamu mau tahu cara setup database barbershop dengan lebih lengkap, kamu bisa ikuti training dari Akurat. Dengan training dari Akurat, pengelolaan pembelian, stok, dan laporan keuangan jadi jauh lebih simpel dan efisien. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang cara import master data pemasok untuk barbershop
Photoshop ke dalam database Akurat Online. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.